Inilah kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru-baru ini viral. Rasulullah pernah bersabda, bungkuslah jasad mereka para syuhada sekalian dengan darah-darahnya juga. Sesungguhnya mereka akan datang di hari berhenti dengan berdarah-darah, warnanya warna darah, namun aromanya seharum kasturi. Dan subhanallah, salah seorang pemuda Palestina bernama Mustafa yang usianya 16 tahun syahid dan mengeluarkan bau yang sangat wangi seperti bau parfum. Hal ini dikonfirmasi oleh 3 sumber, yakni masyarakat Palestina sendiri, relawan Indonesia yang langsung memegang mayat tersebut, dan yang ketiga dikonfirmasi adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sementara mayat Zionis sangat berbau busuk dan dikonfirmasi oleh tentara Zionis itu sendiri, sampai-sampai mereka menutup hidungnya, sementara mayat Zionis baru mati sehari. Kisah ini mengingatkan kita dengan kematian Abu Lahab yang sangat jahat kepada Rasulullah. Di detik kematiannya, bangkainya tiba-tiba berbau sangat busuk, sampai-sampai orang Quraisy mendorongnya dengan kayu dari jarak jauh karena saking busuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Udah on ya, Lur. Barusan sempat mendengarkan cuplikan ya sabda Rasul ya Pak Us ya. Jadi ada namanya Mustafa, pemuda Palestina yang wafat gugur usia 16 tahun, baunya darahnya seperti bau kasturi. Ya, syahid ya, masya Allah ya. Jadi terbukti sabda Rasul di situ ya. Sebaliknya Zionis baunya busuk. Jadi itulah kebesaran Allah ya, ataupun sabda Rasul pasti terjadi ya. Jadi ini coba kita hari ini sedulur mau menguak ataupun pengen tahu dari yang mengetahui tentang kebenaran sabda Rasul tadi dari sisi gaibnya. Nanti kita coba tarik gaib yang mengetahui atau yang diizinkan bercerita kenapa itu bisa terjadi ya, yang terjadi mati syahid ya, sehingga baunya wangi ya. Barusan ya namanya ini ya, 16 tahun Allah, salah seorang pemuda Palestina Mustafa ya, Mustafa yang usianya 16 16 tahun tahun. syahid dan mengeluarkan bau yang sangat wangi. Nah ini kita coba tarik. Nanti gaib yang mengetahui ya bos ya, untuk bercerita tentang kebenaran itu, kenapa kok bisa wangi baunya para mujahid ataupun mati syahidnya, masya Allah. Jadi kita coba kuak dari sisi gaibnya yang mengetahui atau diizinkan untuk hadir untuk bercerita ya. Ya dulur, kita minta doanya biar meditasi menjalankan dengan lancar ya. Nah doanya jangan lupa untuk share, like, komen, subscribe ya. Tadi pertama Mataram Sakti. Siapa bos ya? Kita coba menarik gaib yang mengetahui ataupun yang bercerita tentang kejadian yang dimaksud barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang mensayangi, saya minta dihadirkan sosok gaib yang diizinkan sama beliau sang yang mensayangi, bercerita yang mengetahui tentang yang saya maksud, tentang para pejuang Palestina, pemuda-pemuda Palestina yang mati syahid, yang baunya harum, atas nama Mustafa yang saya maksud. Dengan izin sang yang mensayangi, tertarik gaib yang mengetahui yang asli apabila penyusup hancur. Silakan hadir masuk tubuh mediator Allah. Shalom. Sinkron. Menyesuaikan tubuh dan jasadnya otomatis bisa berbahasa Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah.
Boleh tahu dengan bangsa apa dan mungkin punya nama dari golongan apa? Boleh diperkenalkan? Jamaluddin. Alhamdulillah sudah muslim ya. Oh, Ayang atau Mbah saya panggilnya? Ayang ya, boleh ya. Ayang Jamaluddin, kalau boleh tahu golongan apa ya? Maaf dihadirkan di sini. Saya dulu pasukan perang zaman dulu. Dari zaman Khalid Ya. Iya, dulu pada zaman perang Badar. Iya, iya. Yang bisa cerita yang saya maksud yang kebenaran sabda Nabi tadi. Atau yang mengalami sendiri waktu perang Badar yang boleh diceritakan ya? Itu pada zaman saya itu paling besar, perang yang paling besar dan langsung juga ikut. Boleh yang ceritakan yang tentang yang mati syahid, darahnya bawang. Yang sendiri ngalami sendiri atau gimana ya? Boleh ceritain yang. Saya sendiri mengalami. Sebelum itu juga banyak kauman di waktu di zaman dulu. Itu beribu orang mati dalam keadaan saya. Ya penerusnya seperti yang kejadian sekarang ini. Ya namanya Mustafa itu pergi pada zaman waktu perang Badar juga wanginya hampir sama dengan Masya Allah. yang sekarang. Ya. Zaman dulu udah tidak kaget lagi. Tidak ada yang ya. Seorang mati itu sekian lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bau. Darahnya wangi ya. Jasadnya utuh. Jasadnya utuh yang ya, Masya Allah. Dan dikuburkan bertahun-tahun masih utuh. Masya Allah. Jadi terbukti yang ya sabda Rasul itu yang ya. Zaman yang juga udah terbukti yang mati syahid darahnya itu mengeluarkan bau wangi yang ya. Udah terbukti dari zaman yang juga terjadi. Karena itu wanginya itu dari amal perbuatannya. Iya, iya. Itu udah janji Allah dikasihkan ke orang-orang yang syuhada, yang syahid di jalan Allah. Masya Allah. Ya, merinding saya. Dan pada zaman
beberapa kali ditebas, semuanya banyak, badannya penuh luka. Kalau nggak salah itu pada zaman murid-murid, dia itu pengen syahid, pengen mati, tapi dia susah untuk mati syahid. Dan beruntung pada zaman yang dikaitkan dengan zaman sekarang, yang namanya Mustafa itu Allah sudah menggariskan takdirnya untuk syahid. Dan wangi tercium. Iya. Beberapa negara menciumnya. Iya. Beberapa orang yang menolong, menyaksikan, Masya Allah, kejadiannya seperti itu. Berarti memang terbukti yang ya, janji Allah itu yang ya. Iya. Orang yang mati syahid, baunya wangi, harum, menandakan bahwa emang dimuliakan ya. Masya Allah. Ada yang kuat raja, ya seperti pemimpin pasukan itu. Ya, kalau nggak salah itu tempat banyak itu. Iya, banyak luka-lukanya, banyak ilmunya ya. Ingin syahid susah. Karena belum waktunya syahid waktu itu yang ya. Jadi mendapatkan syahid yang ya berhadap besar. Udah diperlihatkan itu sama Allah kalau yang mati syahid itu. Makanya tidak takut. Dia itu bahagia pada saat dia mati itu. Masya Allah. Jadi diperlihatkan yang ya nanti di surganya ditempatkan di mana, makanya nggak takut. Secara kasat mata itu ngeri lihatnya yang syahid itu. Ada yang dibunuh, ada yang dipenggal, ada yang segala. Iya. Secara jasad itu ngeri ya. Tapi kalau orangnya yang diberikan petunjuk sama Allah itu merindukan surga. Ada kumpulan orang-orang yang syahid itu tidak mati. Ada ruhnya orang yang syahid itu dikumpulkan. Dia masih bisa melihat kejadian-kejadian itu. Makanya itu salah satu contoh peperangan di Palestina yang syahid Mustafa itu. Ya mungkin itu salah satunya. Ya. Karena orang itu juga sebelumnya dia orang baik, orang soleh. Masya Allah. Dan dia berani. Dan keberaniannya itu atas petunjuk Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Merinding saya ya. Jadi udah dijamin ya orang. Berarti udah ada sabda dari Rasul itu kebenarannya terbukti yang ya, bahwa orang yang mati syahid, terbunuh, misalkan luka darahnya itu memang berbau wangi yang ya, Masya Allah. Karena dirindukan sama surganya Allah yang. Ada yang cerita juga kumpul yang ya para mati syahid itu. Itu benar ya. Jadi kalau mati syahid itu nggak ada kayak timbangan yang langsung yang ya. Kalau misalnya ke surga itu yang ya janji Allah itu. Bagaimana yang gak mengenal siksa kubur. Masya Allah. Dia diangkat langsung yang ya ke langit yang paling tinggi. Dikumpulkan semua khusus orang-orang yang syahid yang perang di jalan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dan dia masih melihat dunia. Masya Allah, merinding saya.
Iya, secara jasad mati, secara roh dia masih bisa melihat. Masih bisa. Ya, karena orang nggak disiksa. Yang namanya orang disiksa boro-boro melihat dunia, melihat dia itu dengan kepedihannya, dengan raganya yang karena amal perbuatannya yang buruk yang lain. Tadi dijelaskan juga yang ada salah satu tentara Israel yang bau busuk, itu maksudnya gitu juga yang nggak diterima ataupun kondisinya gimana itu kalau pandangan yang berbanding terbalik dengan kondisi yang sahih di jalan Allah yang ya artinya terbalik kayaknya kayak yang bilang tadi baunya busuk ataupun banyak siksaan yang ya semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah yang bisa sahid yang berarti yang juga dulu ngalami seperti itu yang ya di zaman tadi perang Badar yang ya zaman Khalid ya yang Masya Allah. orang-orang mengalami itu yang jalan Masya Allah. perang Badar. Dan sebelum perang Badar itu ada perang yang paling besar itu pada zaman Rasul yang Badar yang dan Rasul juga ikut waktu ada Rasul perang Badar karena dulu juga semuanya pasukan tidak takut mati. Sama lawannya juga sama. Sini kelihatan orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati konyol sia-sia kelihatan. Makanya baunya juga beda, ada yang biasa, ada yang busuk. Nah ini salah satu di Palestina itu kejadian yang langka. Yang sahih terus tercium bau aroma. Itu kan jadi pertanyaan. Ya kalau orang-orang yang udah tahu tentang sejarah itu mungkin ya tidak asing lagi. Ya, terbukti ya yang ya sabdanya Rasul kan ada iman, keyakinan. Kalau nggak ada iman itu seperti itu apa aneh itu bisa gitu. Orang yang beriman itu nyata itu berarti ada. Hatinya ada petunjuk dari Allah. Sebelum meninggal itu kalimat la ilaha illallah itu terus dibacakan. Itu yang cuma bisa membahas orang-orang yang mati di jalan Allah. Masya Allah yang bukan. Kalau menjawab orang yang mati di luar jalan Allah atau yang mati konyol, yang belum bisa untuk menjelaskan. Saya menjelaskan tentang yang kejadian-kejadian yang bau harum itu. Ya, terima kasih ya, Masya Allah. Ini menambah keimanan kita yang kebenaran sabda Rasul itu terbukti bahwa janji Allah itu benar yang tadi bercerita ya. Jadi orang-orang yang mati syahid itu langsung Insya Allah kalau hujan-hujan Allah ya mendapat surganya Allah ya. Walaupun secara jasad tadi yang katakan mungkin kepalanya terpenggal, kakinya putus, tapi dari segi yang lihat rohnya mereka berbahagia yang ya karena mati syahid dan dapat hadiah ataupun dapat hidayah dari Allah yang ya naungannya Allah yang seperti itu ya. Masya Allah ya. Jadi buat nambah wawasan kita dan keimanan kita yang jadi
Terima kasih yang atas Ini sejarah. Ya. Sejarah pasti mencatat yang namanya Mustafa itu. Insya Allah. Terus generasi-generasi berikutnya itu ada. Iya. Seperti sekarang meriwayatkan pada zaman Rasulullah ada perang Badar. Ya seperti itu. Itu juga sama yang jadi buat membuktikan kebenaran sabda Rasul dan janji Allah yang ya. Oh, jangan, Masya Allah. Ya. Itu aja yang, makasih yang penjelasannya yang ya. Jadi banyak pengetahuan dan nambah wawasan dan keimanan ya buat saya pribadi ya. Jadi Masya Allah, jadi berjuang di jalan Allah tuh gak perlu takut ya. Ada lagi yang mau yang sampaikan yang mungkin yang buat kondisi saat ini di Palestina yang ataupun buat umat muslim seluruh dunia saat ini yang kondisi di akhir zaman ini yang mungkin ada wejangan yang atau pesan yang pesan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Iya ya. Sebetulnya perang-perang yang paling besar itu ada di dalam perang yang melawan hawa nafsu diri kita yang paling sulit. Bukan berarti perang di jalan Allah secara perang adu fisik apa itu bukan, tapi itu ada dalam diri sendiri. Itu pesan Rasulullah. Iya. Ya, makanya kalau betul-betul orang beriman itu dia meyakini Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena syahid itu kadang-kadang ada pandangan manusia, tapi pandangan Allah tidak benar. Dipandang manusia syahid, dipandang Allah itu konyol, sia-sia. Ini Rasulullah menyarankan kalau dari amalan-amalan sebelumnya dia baik dan dia mau berperang di jalan Allah, kebenaran dari manusia dan kebenaran dari Allah itu tercatat. Bukan hanya kebenaran dari manusia, tapi kebenaran dari Allah terbukti ada bau harum. Gak mungkin kalau bau busuk itu. Ya itu aja. Ya, terima kasih ya atas perjangannya, semoga menambah iman dan Islam kita yang keyakinan kita bahwa sabda Rasul benar dan jauh. Silakan yang kembali lagi ke alamnya yang kembali. Terima kasih yang ya sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Silakan yang pamit. Terima kasih yang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Itu dulu ya. Jadi sabda Rasul pasti dan janji Allah pasti juga ya. Jadi bagi orang-orang yang punya niatan jihad fisabilillah, dalam arti perang itu perang fisik, kalau niatannya benar insya Allah baunya wangi ya. Cuma tadi ada wejangan untuk saat ini di luar perang kita tanam kembali. Jadi jihad yang terbesar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Itu yang paling berat ya Pak Wes ya. Namun dari sabda Rasul, makanya kita nggak perang fisik di Palestina, setidaknya kita perang batin kita untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri Pak Wes ya. Karena itu yang paling berat ya di akhir zaman ini ya. Jadi itu aja dulu pembelajarannya. Jadi itu bukti kebesarannya Allah, sabda Rasul bahwa orang-orang yang soleha mati di jalan Allah, insya Allah Allah menunjukkan kebesarannya atau tanda-tandanya lah.
Sebaliknya kalau orang yang mati konyol ataupun berbuat bukan atas nama Allah atau di jalan Allah atau fasik atau musyrik, ya baunya sebaliknya busuk. Ya, itu udah kebesarannya Allah, bukti tanda-tanda bahwa Allah itu maha besar dan janji Allah itu benar dan sabda Rasul itu terbukti. Ya, semoga menambah wawasan iman Islam kita. Jadi kita bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri sebelum kita memerangi kaum kafir yang di sana. Ya, karena kita di sini di Indonesia, tugas kita adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Seperti itu ya. Dulu jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya video kami. Semoga bermanfaat. Jadikan tontonan dan tuntunan. Apabila ada salah kata dari kami, apabila ada hal yang kurang berkenan, kembali lagi ini sifatnya cuma konten, cuma untuk edukasi, jadikan pembelajaran, jadi penonton yang bijak ya. Jangan ditelan mentah-mentah, karena kembali lagi kita berbicara goib, jangan dipercaya 100% kebenarannya, ambil positifnya saja. Itu aja, saya dan Pak Us pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.